dan juga mendoakan Bapak Neno supaya firman yang dibawakan bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan Bapak Neno. Baik, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Terima kasih kepada Bapak Siko yang juga sudah kembali bersedia menjadi host, dan juga terima kasih untuk semua tim dan juga teman-teman yang juga sudah turut hadir pada malam hari ini. Nah, mari kita sama-sama tunduk kepala sekali lagi. Saya undang kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih malam hari ini Engkau boleh izinkan kami mempelajari firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati apa yang akan kami pelajari malam hari ini dan juga kami semua, agar hati dan pikiran kami benar-benar dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan hidup dan pelayanan kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita langsung kepada pembahasan malam ini, yaitu 6 materai pertama dibuka, dan pada malam ini adalah bagian yang kedua. Kita langsung saja, kita buka dalam buku Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Nah, mari kita lihat di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, firman Tuhan bilang seperti ini. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Nah, Anda dan saya yang bawa Alkitab atau yang sedang memegang Alkitab, tolong perhatikan baik-baik kata yang ditulis dalam ayat Alkitab ini, bahwa sesungguhnya pada materai yang keempat, di situ dikatakan bahwa mari dan lihat, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau. Nah, perhatikan baik-baik. Sebelum kita membahas materai yang keempat ini, ingat pada materai yang pertama, materai yang kedua sampai materai yang ketiga, ini adalah kuda. Ya. Sampai materai yang keempat pun masih dilihat kuda. Ya, dilihat kuda. Dengan penunggang yang berbeda dan juga warna yang berbeda. Dan masih ingat pada materai yang ketiga? Pada materai yang ketiga, itu kudanya warna apa? Warna hitam. Dan di dalam materai yang keempat, kali ini dia menggunakan warna yang lain, dan dikatakan bahwa seekor kuda hijau kuning. Ini kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau Anda lihat dalam bahasa Inggris, dia tidak menggunakan hijau kuning. Tetapi di situ dia katakan, "And I look and behold a pale horse." A pale horse ini adalah kuda yang warnanya pucat. Ya, memang kalau kuning digabung dengan hijau, itu warnanya akan jadi pucat. Dan kembali lagi Alkitab mengatakan bahwa di materai yang keempat, tatkala materai ini dibuka, maka di situ dikatakan bahwa ada kuda yang warnanya pucat. Dalam bahasa Indonesia, dia menyebutkan warnanya yaitu hijau bercampur dengan kuning. Kalau begitu pertanyaannya, apa artinya? Apa artinya? Kenapa warnanya pucat seperti itu? Kalau lihat di kalimat selanjutnya, sebenarnya Alkitab coba menjelaskan kepada Anda dan saya, yaitu dikatakan bahwa dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya.
Nah, sebelum saya membahas mengenai maut dan kerajaan maut yang mengikutinya, mari kita lihat sama-sama. Sesungguhnya materai yang ketiga ini, materai yang keempat, ini dimulai dari tahun 538 dan ini sampai periodenya adalah sampai ke tahun 1563. 63. Dan inilah materai yang keempat. Materai yang keempat yang disebut dengan the pale horse. Nah, kemudian kenapa sampai dikatakan bahwa orang yang menungganginya bernama maut. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dia menyebutkan gini. And his name that sat on him was death. Jadi orang yang menungganginya bernama maut. Karena kenapa? Karena Anda kalau hidup pada tahun 538 sampai pada tahun 1563, maka yang terjadi adalah orang-orang atau yang disebut dengan umat-umat Tuhan yang hidup pada zaman itu adalah mati, maut. Bukan karena apa, tetapi oleh karena yang pertama alasannya memang terjadi penyiksaan dan juga pembunuhan secara massal pada waktu itu kepada orang yang tetap mengikuti perintah Tuhan. Dan kemudian alasan yang kedua, kenapa dia menggunakan kata maut? Karena sesungguhnya secara fisik orang-orang yang hidup pada tahun 538 sampai 1563 boleh jadi secara fisik mereka hidup, tetapi secara rohani mereka mati. Maut. Karena kenapa? Karena pada tahun ini adalah tahun dari 538 sampai 1563. Kalau Anda dan saya pelajari sejarah, inilah yang disebut dengan the Dark Ages. Nah, pada waktu kita membahas mengenai 7 jemaat, Anda dan saya sudah dengarkan penjelasan sebelumnya pada Wahyu pasal yang kedua dan pada Wahyu pasal yang ketiga. Dan sebenarnya, kalau Anda dan saya perhatikan mengenai materai yang keempat, ini paralelnya dengan jemaat yang keempat. Apa jemaat yang keempat di dalam buku Wahyu? Jemaat yang keempat adalah jemaat Tiatira. Jemaat Tiatira. Dan itulah sebabnya, kalau Anda perhatikan di jemaat Tiatira yang dimulai juga tepat pada tahun 538, memiliki pengalaman yang sama. Umat-umat Tuhan tidak pernah atau boleh saya katakan sangat jarang untuk memegang firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan sangat jarang dan bahkan tidak pernah sama sekali? Karena firman Tuhan atau Anda dan saya kenal sebagai Alkitab itu disingkirkan. Disingkirkan oleh siapa? Oleh penguasa-penguasa pada waktu itu. Saya mau katakan ini terjadi pada tahun 538 sampai tahun 1563. Anda dan saya bersyukur pada zaman ini kita dengan bebas mempelajari firman Tuhan, dengan bebas memiliki firman Tuhan. Nah, kemudian di dalam kalimat selanjutnya dikatakan bahwa dan kerajaan maut mengikutinya. Kalau lihat dalam bahasa Inggrisnya, dia menggunakan kata and hell follow with him. Kalau kerajaan maut, ini bahasa Indonesia, tetapi kalau lihat bahasa Inggris, hell follow with him, artinya neraka mengikutinya. Siapa yang bercita-cita ingin masuk neraka? Saya yakin tidak ada. Sejak dia lahir ke dunia ini, maka cita-citanya kalau boleh hidup selamanya, dan hidup selamanya hanya ada di dalam kerajaan sorga. Dan itulah yang dikatakan dalam buku Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Nah, kalau demikian, kenapa sampai dikatakan bahwa kerajaan neraka, kerajaan maut mengikutinya? Kenapa? Mau tahu alasannya? Alasannya adalah, lihat kalimat selanjutnya. Di dalam kalimat selanjutnya dia bilang begini. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Jadi pada masa materai yang keempat,
yang terjadi pada tahun 538 sampai 1563, 1/4 lebih penduduk bumi, ya, itu diserahkan di dalam tangan mereka. Tangan mereka ini adalah penguasa-penguasa bumi pada waktu itu. Untuk diapa? Untuk dibunuh. Untuk dibunuh. Kalau jumlah 1/4 dari penduduk bumi ini, lebih dari 1/4 penduduk bumi ini, 1/4 penduduk bumi ini artinya kurang dari 1/3. Kurang dari 1/3, tetapi lebih dari, artinya tidak sampai 1/3 ya. Tidak sampai 1/3. Jadi kalau jumlah penduduk pada saat ini ya, kurang lebih ada 7,8 miliar. 7,8 miliar. Ya. Kurang lebih ya, 7,8 miliar. Maka kalau mau dibilang 1/3, ya itu 1/3 ada kurang lebih dari ya 1/3 lebih dari 2 miliar. Ya, 2 miliar. Maka kalau 1/4 adalah hampir 2 miliar. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Anda yang tahu matematika, Anda sendiri boleh hitung dengan dia punya angka yang lebih otentik. Tetapi poin saya di sini, ini adalah jumlah yang banyak atau tidak? Wah, banyak. Banyak. Yang saya mau katakan di sini adalah pilihan Anda dan saya untuk menentang Tuhan. Itu pilihan Anda dan saya. Ya. Melanggar hukum Tuhan itu adalah pilihan Anda dan saya. Tetapi akan ada kerajaan neraka mengikuti Anda kalau Anda menyesatkan orang. Karena kenapa? Karena menyesatkan orang ini bukan hanya sekedar kita menipu, tetapi ini artinya kita membuat banyak orang binasa secara kekal. Secara kekal. Itulah sebabnya kenapa Alkitab mengatakan bahwa kerajaan neraka mengikutinya. Dan saya mau bilang di zaman ini, bagi teman-teman yang mau cita-cita masuk neraka, silakan saja menyesatkan orang. Tetapi itu dimulai dengan menipu dulu, perlahan-lahan. Ya, menipu. Tetapi kalau Anda sudah menipu, mengalihkan kebenaran kepada kesalahan, apalagi coba berkompromi, apalagi orang-orang melihat Anda sebagai public figure dan kemudian mengikuti perlahan-lahan. Nah, siap-siaplah kerajaan neraka ikut Anda dan saya. Nah, sekarang supaya jangan berlama-lama, mari kita lihat. Bisa enggak saya di situ dikatakan bahwa dan kepada mereka diberikan kuasa, masih di ayat yang ke-8, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh. Lalu pertanyaan saya di sini adalah, mereka diberikan kuasa untuk membunuh, ya, artinya Tuhan izinkan mereka bunuh. Penguasa-penguasa pada waktu itu membunuh dengan cara bagaimana? Oh, lihat saja apa yang kita bilang. Di dalam buku Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, ada 4 cara mereka bunuh penduduk bumi. Ada 4 cara. Cara yang pertama bagaimana? Ya, dibunuh dengan pedang. Dibilang membunuh dengan pedang. Kemudian yang kedua adalah dan dengan kelaparan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan sampar. Ini penyakit ya, penyakit. Dan yang keempat adalah dan dengan binatang-binatang buas. Anda dan saya perlu lihat bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Inggris, dia bilang begini, and Paul was given over the 4th part of the earth to kill with sword. Sword ini betul-betul pedang. To kill with sword, and with hunger. Ini dengan kelaparan. And with death. Oh, sekali lagi saya mau katakan dalam bahasa Indonesia melenceng. Terjemahan bahasa Indonesia menggunakan sampar, sebenarnya di dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata death. Menggunakan kata death. And with the beast of the earth. Inilah binatang-binatang buas. Binatang buas. Mari kita bahas perlahan-lahan. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Saya minta tolong kepada host, boleh ingatkan saya, karena saya kalau saya waktu hanya 1 jam saja ini. Nah, perhatikan baik-baik. Di dalam ayat yang ke-8 menyebutkan bahwa ada 4 cara. Cara yang pertama, membunuh dengan pedang. Membunuh dengan pedang. Oh, memang pada masa itu banyak orang yang mati oleh karena pedang. Kemudian pada masa itu banyak orang yang mati oleh karena maut. Ya, mereka memang sengaja
mengarahkan orang kepada maut. Kemudian pada masa itu juga ada begitu banyak orang yang mati oleh karena kelaparan. Dan pada masa itu juga banyak yang mati oleh karena binatang buas. Binatang buas. Tetapi mari kita bahas perlahan-lahan lebih dalam. Apa yang dimaksud dengan mati oleh karena pedang? Saya mau kasih tahu kepada saya di dalam Alkitab, apa arti pedang? Artinya firman Tuhan. Arti pedang adalah firman Tuhan. Nah, kalau begitu, pada waktu itu, firman Tuhan ini ditarik. Alkitab ditarik. Tapi saya mau kasih tahu kepada Anda dan saya. Pada zaman sekarang ini, firman Tuhan tidak ditarik. Tetapi firman Tuhan, walaupun tidak ditarik, bisa membunuh Anda dan saya. Bagaimana caranya? Bagaimana bisa? Saya berikan contoh ya. Anda dan saya sekarang pegang Alkitab Bahasa Indonesia. Jangan sok-sok puas. Jangan sok-sok puas pegang Alkitab Bahasa Indonesia. Aduh, saya sudah setiap hari, pagi dan malam saya belajar firman Tuhan. Maka saya merasa bahwa saya dekat dengan Tuhan. Oke, tetapi saya mau kasih tahu jangan puas. Karena Anda bisa mati secara rohani. Oh, dari mana saya tahu? Mari kita pergi ke buku Wahyu pasal 14 ayat yang ke-9. Di sana dia bilang begini. Di kalimat terakhir saja ya, saya mau kasih tahu. Di dalam Wahyu 14 ayat ke-9, di kalimat yang terakhir dia bilang begini. Dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Anda kalau bahasa Indonesia, baca bahasa Indonesia ini, Anda bisa sesat. Ya. Tanda binatang itu ditaruh pada. Dalam bahasa Indonesia dia menggunakan pada dahinya atau pada tangannya. Makanya jangan sok-sokan hanya pakai bahasa Indonesia. Jangan sok puas. Karena kalau lihat di dalam bahasa Inggrisnya, dia menggunakan and receive his mark in his forehead or in his hand. Kalau pada ini bisa juga pakai on, ditaruh saja ya di kepala, on his forehead atau on his hand. Tetapi dia menggunakan kata in. Ada perbedaan antara on dan in. Kalau in di dalam. Dan ingat baik-baik, ada banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia ini yang sudah korup. Ini salah satu contoh saja. Saya mau katakan kepada Anda di akhir zaman, saat Anda pegang Alkitab, tolong cek dalam King James yang mirip dengan originalnya, yang mirip dengan aslinya. Kalau tidak, Anda dan saya bakal mati. Saya tidak bicara main-main. Tetapi saya sementara bicara serius. Karena kenapa? Karena apa yang terjadi kepada materai yang keempat, itu akan terjadi juga. Bisa terjadi kepada zaman kita. Dan saya mau kasih tahu, setan bisa membunuh Anda. Tetapi cara untuk membunuh Anda supaya Anda mati kekal adalah menjauhkan diri Anda dengan Tuhan. Dan salah satunya dia serang melalui pedang. Dan firman Tuhan ini dikatakan sebagai pedang bermata dua. Namun betapa malangnya manusia yang terlalu mempercayai Alkitab versi bahasa Indonesia saja. Kalau kita mau duduk lama-lama bisa bahas. Tetapi kita tidak punya banyak waktu. Saya hanya mau kasih tahu salah satu contohnya saja. Itulah sebabnya poin saya di sini adalah jangan sok-sokan puas dengan bahasa Indonesia. Anda dan saya akan mati, saudara-saudara. Sahabat-sahabatku. Ya, Anda sendiri boleh cek ya, boleh cek. Karena bahasa Indonesia banyak juga yang korup ini. Banyak yang korup. Hidup di akhir zaman, Anda dan saya harus punya bahasa minimal ada King James. Nah, kemudian pertanyaan saya di sini adalah bagaimana dengan membunuh dengan kelaparan? Karena di dalam bagian yang kedua membunuh dengan kelaparan. Nah, kalau Anda dan saya hidup di akhir zaman, ya, sudah puas dengan apa yang Anda dan saya pegang, bahasa Indonesia, maka yang terjadi inilah yang disebut dengan muncul lapar rohani. Tapi permasalahannya orang yang seperti ini, kalau sudah masuk pun dia bilang, saya tetap kenyang. Tidak, saya tetap merasa puas. Yang lebih parahnya lagi, dia pergi ke versi yang lain. New International Version.
Pada beberapa sesi sebelumnya kita sudah bahas sehubungan dengan pemalsuan Alkitab dalam berbagai macam versi. Jadi saya tidak mungkin ulang lagi pada saat ini, tetapi ini hanya sekedar warning untuk Anda dan saya. Lalu yang berikutnya adalah membunuh dengan maut. Kalau Anda perhatikan baik-baik, bagaimana caranya membunuh dengan maut pada zaman sekarang ini? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Mau saya kasih tahu? Mau saya kasih tahu di dalam Alkitab? Mari kita pergi ke buku Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Bagaimana cara setan membunuh Anda dengan maut? Alkitab mengatakan demikian ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, dia menggunakan kata dengan sampar. Tapi bahasa Inggrisnya, with death. Nah sekarang bagaimana cara? Membunuh Anda dan saya dengan maut. Maut dalam bahasa aslinya dia menggunakan kata thanatos. Thanatos ini sama dengan mati bagian yang kedua. Kematian yang kedua. Dan kematian yang kedua ini neraka. Neraka. Dari mana saya tahu? Wahyu 21 ayat yang ke-8. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Di sana dikatakan gini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Oh, dari awal bukan maut, tetapi dari awal dimulai dengan keinginan. Sekarang saya mau tanya, apa keinginan dalam bahasa aslinya? Di dalam King James dia mengenal let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust. Lust ini adalah nafsu. Jadi Anda dan saya yang saya mau bilang pada saat ini, malam ini adalah, setan akan membuat Anda mati oleh karena maut, itu oleh karena nafsu. Jadi Anda dan saya yang punya nafsu besar, tolong kontrol ya. Yang nafsu terhadap duit kontrol. Yang nafsu nonton film porno kontrol. Ya. Yang nafsu terhadap perjudian kontrol. Kenapa saya menyebutkan ini? Karena perjudian dan porno ini adalah dua yang tren di internet. Paling laku. Dan begitu banyak anak-anak muda, banyak orang-orang tua yang pada akhirnya melawan neraka. Neraka. Saya mau bilang, neraka oleh karena apa? Nafsu. Saya mau bilang saat ini bertobat. Karena kita semua masih punya banyak waktu. Anda dan saya masih punya banyak waktu, tetapi jangan berleha-leha. Kalau Anda dan saya berleha-leha, maka yang terjadi adalah setan tepuk tangan. Dan kalau setan sudah tepuk tangan, dia bilang, come, my good friend. Anda dan saya akan dikatakan oleh setan my good friend. Karena kenapa? Jatuh oleh karena nafsu. Tahankan nafsu Anda dan saya. Laki-laki, kalau matanya sudah tidak bisa lagi dikontrol dan dikuasai oleh nafsu, Alkitab bilang lebih baik cungkil. Ya. Tangan membuat kita berdosa dan bernafsu, cungkil. Karena kenapa? Karena inilah yang terjadi kepada meterai yang kemarin. Lalu, supaya yang berikutnya adalah membunuh dengan binatang. Kalau di dalam bahasa Inggris menggunakan beast. Tetapi saya mau tanya, apa arti binatang di dalam Alkitab? Kalau Anda pergi dalam buku Daniel pasal 7 ayat 23, dia menggunakan, maka demikianlah katanya binatang yang keempat ialah kerajaan yang keempat. Binatang adalah kerajaan. Thus he said, the fourth beast. Tetapi beast di sini, kalau lihat di dalam Wahyu 6 ayat yang ke-8, dia menggunakan bukan beast itu singular, plural. Artinya apa? Binatang ini adalah kerajaan. Dengan kata lain, ini adalah penguasa. Ini adalah pemerintah. Ini adalah kuasa-kuasa bumi. Efesus 6 ayat yang ke-12. Di sana dia bilang begini. Karena perjuangan kita, perjuangan Anda dan saya, bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia. Yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Itulah makanya
Kalau Anda perhatikan dalam buku Wahyu 13 ayat yang ke-18, angka itu adalah angka seorang manusia. Angka itu adalah angka binatang. Tetapi angka itu juga adalah angka seorang manusia. Manusia dengan binatang ini disamaartikan sama. Kenapa? Diciptakan pada hari yang sama. Tetapi poin saya di sini adalah manusia punya otak bisa seperti binatang dan membunuh Anda dan saya. Sekarang saya mau tanya, Anda manusia atau enggak? Calon-calon binatang Anda dan saya. Kita bertubuh manusia, tetapi kalau otak kita suka menuntun orang kepada kesalahan, kepada dusta, kepada hal dunia, bukan kepada Tuhan. You are beast. I am beast. Kalau saya menuntun orang bukan kepada Tuhan, kepada dunia, saya adalah binatang. Bahasa Indonesia menggunakan kata binatang buas. Itulah sebabnya, saya mau tanya. Ketika kita hidup di dunia ini, kita tuntun orang kepada dunia atau kepada Tuhan. Kita tuntun orang untuk nonton Piala Dunia atau nonton Tuhan. Tahun ini, tahun 2022 ya. Piala Dunia akan diadakan di Qatar. Jangan sampai Anda berlomba-lomba tuntun orang untuk nonton Piala Dunia. Kita perlu menyelidiki hati kita. Dan bahkan kita mengadakan promosi di FB, di WA, di mana-mana, oleh karena ketertarikan Anda dan saya kepada Piala Dunia. Maka ingat baik-baik, Anda dan saya binatang. Oke. Mari kita lanjut ayat 9 dan 10. Di dalam ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah, saya harus cepat-cepat ya. Di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagikah ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Tanda tanya. Sekarang mari kita pergi ke materai yang kelima. Pada waktu materai yang kelima ini dibuka, maka Yohanes melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Pertanyaan saya di sini adalah, kuda di mana? Kuda tidak ada. Kuda hilang. Kaki patah kah? Atau gigi ompong? Atau sudah ada yang bunuh kuda? Kenapa? Di mana kuda? Kuda hanya sampai materai yang keempat. Kenapa? Ada yang saya mungkin tanya, kenapa? Karena ingat baik-baik. Pada materai yang kelima ini, Alkitab menggambarkan sudah tidak ada lagi yang hidup. Jadi waktu gambaran Alkitab mengenai materai yang kelima, ini gambarannya adalah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Bahasa Inggrisnya, I saw under the altar the souls of them that were slain. Mereka telah dibunuh. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa di bawah altar? Kenapa di bawah altar? Altar ini altar apa? Altar apa? Dalam bahasa Indonesia dia menyebutkan kata mesbah. Bahasa Inggris menggunakan kata altar. Kalau Anda pergi kepada penjelasan mengenai altar, maka Anda dan saya harus pergi ke Ka'bah atau sanctuary. Dan kalau kita pergi kepada pelajaran sanctuary, ada berapa altar di sana? Hanya ada 2, sahabat-sahabatku. Cuma 2 altar. Altar yang pertama ini ada di luar bilik. Namanya adalah, yang pertama adalah the altar of the burnt offering atau mesbah korban bakaran. Sementara altar yang kedua ini adalah the altar of incense. Ini adalah mesbah pedupaan yang ada di bilik yang suci. Cuma 2 altar. Jadi apa yang Alkitab mau kasih tahu kepada Anda dan saya? Di dalam hidup Anda dan saya, hanya ada 2 roh yang akan diingat oleh Tuhan. Saya mau ulangi. Hanya ada 2 roh, ya. Ada 2 roh paling dominan yang diingat oleh Tuhan. Yang pertama adalah roh pengorbanan. Dan yang kedua adalah roh yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan.
yang mau untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau Anda tidak punya ini, maka Anda kehilangan dua altar ini. Karena altar yang pertama, the altar of the burnt offering, mesbah korban, ini melambangkan pengorbanan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia berkorban. Menyangkal diri, dia berkorban. Kalau hidup Anda dan saya tidak ada roh pengorbanan, hanya enak-enak saja, neraka. Itu bukan roh Tuhan. Ya. Makanya waktu Tuhan Yesus dia khotbah, dia bilang bukan kamu adalah terang, tapi kamu adalah garam. Garam ini saat ditaruh di sayur hilang, nggak muncul. Tapi hebatnya umat Tuhan baru nyumbang sedikit, bila perlu namanya itu diabadikan, ditulis, dibikin monumen, ya sudah kayak selebriti saja, ditulis namanya supaya dikenang sepanjang masa sampai anak cucu, dia sampai generasi ke-7. Hah? Mau begitu kah? Ingat baik-baik. Kalau tidak ada roh pengorbanan, maka yang terjadi, Tuhan tidak akan mengingat orang-orang seperti itu. Ya. Roh yang kedua adalah roh yang ingin selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Henok diangkat hidup-hidup karena dia lihat pengalaman anaknya, Metusalah. Metusalah yang selalu bergantung kepada mamanya. Dan Henok, Alkitab mengatakan bahwa dia bergaul dengan Tuhan, sampai sorga lihat orang ini tidak cocok lagi hidup di dunia. Kenapa? Komunikasi dengan Tuhan itu kencang. Kalau Anda dan saya, komunikasi dengan Telkomsel 3 eksis yang kencang. Ya kan? Tapi kalau hubungan dengan Tuhan nggak kencang. Hubungan kita dengan, relasi kita, hubungan kita dengan pacar kencang. Tapi dengan Tuhan tidak kencang. Maka malaikat lihat ini orang manusia-manusia berdosa kok. Pemalas berdoa. Pemalas berdoa. Berdoa hanya sekitar 5 menit. Itu pun 2 menit terakhir. Tidur. Mau jadi apa saudara-saudara dan saya? Lalu, yang hebatnya di sini adalah, jiwa-jiwa ini sudah mati atau masih hidup? Sudah mati. Tapi kok bisa? Kok bisa? Apakah orang mati bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah masih hidup? Kenapa? Saya mau kasih tahu. Kalau Anda sepanjang hidup memiliki roh seperti ini, memiliki roh Yesus Kristus, maka ketika Anda mati, semuanya itu direkam oleh surga. Direkam oleh surga. Saya mau katakan, direkam oleh surga. Semua tindakan-tindakan Anda dan saya yang dilihat oleh surga adalah kebajikan. Di antaranya, kalau Anda ditampar oleh orang, Anda doakan orang itu, bukan balas tampar dia. Kalau Anda diludahin orang, Anda doakan orang yang ludahin, bukan balas ludahin. Kalau Anda dimarah-marahin, Anda bukan marah balas, tetapi Anda doakan orang itu. Setiap tindakan kebaikan yang mengalahkan kejahatan direkam oleh surga, saudaraku. Semua tindakan yang disebut dengan kemurnian sejati itu direkam oleh surga. Setiap tindakan penganiayaan yang dilakukan orang kepada Anda dan saya, Anda tidak balas, tetapi Anda berdoa seperti ini. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Direkam oleh surga. Dan oleh karena itulah, buku Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 menyebutkan bahwa ketika meterai yang kelima, maka yang terjadi, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Dan oleh karena apa? Oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan tahu tidak mereka ini siapa? Ini diantaranya adalah Has Jerome. Bisa jadi adalah Polikarpus. Polikarpus dibakar hidup-hidup, saudara-saudara. Has Jerome dibakar hidup-hidup oleh karena mempertahankan kebenaran. Ada banyak umat-umat Tuhan yang mati pada masa abad kegelapan, the Dark Ages. Mereka mati tapi mereka tinggalkan teladan yang baik.
Dan semua teladan mereka yang baik itu direkam oleh sorga. Sekarang saya mau tanya. Apakah Anda yakin ketika Anda mati bulan depan? Atau minggu depan? Atau besok? Tindakan Anda direkam oleh sorga karena Anda melakukan hal-hal yang disebut kebajikan dipandang oleh sorga. Jangan-jangan waktu Anda mati bulan depan, minggu depan, atau besok, Anda saya mati besok atau minggu depan atau bulan depan, jangankan sorga, setan pun lari. Kita perlu berpikir banyak. Jikalau kita diizinkan Tuhan mati, apakah semua perbuatan baik kita akan direkam? Oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Tahu kesaksian yang mereka miliki? Inilah kesaksian tentang Tuhan Yesus. Kesaksian Tuhan Yesus di dalam buku Wahyu 19 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa itu adalah roh nubuat. Roh nubuat. Anda mengetahui mengenai masa yang akan datang. Itu poinnya. Kalau Anda mati oleh karena mempertahankan kebenaran firman Tuhan dan roh nubuat, maka yang terjadi adalah sama seperti yang dikasih tahu di dalam ayat Alkitab ini. Nah, itulah sebabnya di kalimat yang terakhir, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagikah, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Saya mau katakan kepada Anda dan saya, walaupun kita masih diizinkan hidup pada saat ini, Anda dan saya tidak bisa berdoa agar orang yang menyakiti kita, orang yang mengenai kita, orang yang mengatakan kita sesat, orang yang mengatakan kata-kata fitnah kepada kita, anak cucunya ini mati digilas kereta api. Anda tidak bisa berdoa seperti itu. Tetapi Anda hanya bisa berdoa agar Tuhanlah yang membalas. Kita tidak bisa membalas. Ya, kita tidak bisa berdoa agar mereka dikutuk oleh, tetapi kita bisa berdoa Tuhanlah yang bertindak atas mereka. Tuhanlah yang bertindak atas mereka. Karena kenapa? Karena setiap pembalasan itu berasal dari mana? Pemerintah. Dari agama? Tidak. Tetapi pembalasan adalah hak Tuhan, milik Tuhan. Itulah makanya kita hanya perlu berdoa kepada Tuhan yang merupakan hakim yang adil. Sehingga penghakiman yang adil akan datang kepada orang-orang yang memfitnah kita, yang menganiaya kita, membuat kita dihina atau sebagainya. Nah, kalau begitu, apa yang terjadi kepada Habel? Kalau Anda pergi kepada Kejadian 4 ayat yang ke-9 dan 10, di situ juga dikatakan firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Jadi apa yang terjadi kepada materai yang kelima, ini juga terjadi. Ini juga adalah gambaran mirip dengan buku Kejadian 4 ayat yang ke-9 dan 10. Jadi Habel bukannya dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena dia sudah mati. Orang yang mati tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Orang yang sudah mati tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang hidup. Tetapi ingat baik-baik, semua yang pernah dilakukan semasa dia hidup, itu direkam oleh sorga. Nah, kalau demikian, mari kita pergi ke ayat yang ke-11. Hampir selesai ya. Dan kepada mereka, Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Kenapa? Kenapa dibilang seperti itu? Ya, ada teman-teman
sepelayanan mereka yang juga akan dibunuh seperti itu. Karena permasalahannya adalah pada waktu meterai yang kelima, ini dibuka, itu masih cukup jauh dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Masih cukup jauh dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Lalu, kalau seandainya ada yang bilang begini, bisa nggak Tuhan Yesus datang pada meterai yang kelima? Tidak. Tuhan Yesus tidak akan datang di meterai yang kelima. Tidak akan datang. Karena sesuai dengan nubuatan, Tuhan Yesus nanti datang setelah meterai yang kelima. Dia bukan datang di meterai yang kelima, tetapi setelah meterai yang kelima Tuhan Yesus datang. Nah, itulah sebabnya dari meterai yang kelima bukan hanya 1-2 orang yang mati di meterai yang keempat ada begitu banyak yang mati karena kebenaran firman Tuhan. Di meterai yang kelima juga, tetapi ingat baik-baik, ada yang mati di meterai yang keenam juga. Dan mereka tetap mempertahankan firman Tuhan. Dan sebelum Tuhan Yesus datang, mereka benar-benar sudah dinyatakan selamat. Dan mereka mati di dalam Tuhan. Dan buku Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Sungguh kata Roh, berbahagialah mereka yang mati dalam Tuhan. Sungguh, perbuatan-perbuatan baik mereka, jeri lelah mereka akan menyertai. Segala jerilah mereka akan menyertai mereka. Nah sekarang, mari kita pergi ke ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, hampir selesai. Ayat yang ke-12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Ini meterai setelah meterai yang kelima. Meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan matahari menjadi hitam, bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Pada meterai yang keberapakah? Di mana terjadi gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam? Meterai yang ke-6. Apakah hanya sampai di situ saja? Mari kita lihat. Di ayat yang ke-13, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Jadi, pada meterai yang ke-6, pada waktu anak domba membuka meterai yang ke-6, maka terjadilah gempa bumi. Kemudian apa? Matahari menjadi hitam bagaikan karung. Sekarang saya tanya, apakah peristiwa sejarah ini sudah pernah terjadi? Sudah pernah terjadi atau belum? Nah, kalau Anda buka sejarah di tanggal 19 Mei tahun 1780, tepatnya di Amerika bagian utara sampai ke selatan Meksiko, sejarah mencatat ya ini ya, sampai ke Pulau Jamaika, maka pada waktu itu matahari menjadi hitam, tepat seperti yang dikatakan di dalam buku Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6. Nah, ini sumbernya adalah John Warner Barber, Connecting Historic Collection. Halaman dalam bukunya Historical Connection di halaman 403. Ini yang tadi saya baca. Menyatakan bahwa tepat pada tanggal 19 Mei, tepat pada tahun 1780, peristiwa yang disebut dengan matahari menjadi gelap ini terjadi benar-benar di Amerika bagian utara, sampai ke selatan Meksiko, dan sampai kepada Jamaika. Lalu, bukan itu saja. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-13, bahwa bintang-bintang berjatuhan, maka tepat pada tanggal 18 November 1833, bintang-bintang berjatuhan, dan orang-orang yang hidup pada tanggal itu di tempat yang sama, mereka mengatakan bahwa inilah kiamat ini sudah terjadi. Kiamat ini sudah terjadi. Nah, kenapa ini harus terjadi? Karena ini mau membuka mata pikiran Anda dan saya bahwa meterai yang ke-6 itu terjadi pada tahun-tahun ini. Kalau begitu, pertanyaan saya kepada Anda dan saya adalah, Anda dan saya memasuki meterai yang keberapa sekarang ini? Tahun 2022 ini, Anda dan saya masuk meterai yang keberapa? Ingat bahwa matahari menjadi gelap tanggal 13 Mei
19 Mei tahun berapa tadi? Tahun 1798, tahun 1780, lalu matahari menjadi gelap tanggal 13 November, bukan, bintang-bintang berjatuhan, itu tepat pada tanggal 13 November tahun 1833. Lalu pertanyaan saya, Anda dan saya sementara masuk materai yang keberapa? Kalau Anda dan saya mau tanya, Anda dan saya masuk ke materai yang keberapa sekarang ini? Mari kita buka sama-sama di ayat yang ke-15 dan 16. Supaya Anda dan saya boleh berkesimpulan, kita yang hidup di tahun 2022 ini masuk materai yang keberapa? Mari kita lihat di ayat yang ke-15 dan 16. Dia bilang begini. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka, bersembunyi ke dalam goa-goa, dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung, dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba. Kalau Anda baca di dalam ayat yang ke-15 dan 16, ini masih materai yang ke-6. Saya ulangi. Di dalam buku Wahyu 6 ayat 15 dan 16, ini masih materai yang ke-6. Dan Wahyu pasal 6 ayat 15 dan 16, ini mengenai murka anak domba, yaitu dengan tepatnya adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam ayat yang ke-15 dan 16. Kalau begitu pertanyaan saya adalah, setelah membaca buku Wahyu pasal 6 ayat 15 dan 16, Anda dan saya masuk materai yang keberapa? Ke-6. Dan materai yang ke-6 ini akan berakhir sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Masih ada di bumi. Masih ada di bumi. Dan yang lebih menariknya lagi adalah, pada materai yang ke-6, Alkitab memberikan klasifikasikan urutan kasta manusia. Dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Ya, akan kena murka Allah. Coba perhatikan baik-baik di ayat yang ke-15. Dan raja-raja di bumi. Raja-raja, bahasa Inggrisnya dia bilang, and the kings of the earth. Lalu dia menggunakan, and the kings of the earth. And the great men. Raja di bumi. And the rich men. Kings of the earth. And the great men. And rich men. Lalu dia bilang, and chief captain. Chief captain. Mighty men. And every born man. And every free man. Mulai dari yang paling kasta atas sampai paling ke bawah. Kasta Brahmana sampai ke kasta Sudra. Semua tidak ada yang luput dari murka Allah. Karena kenapa? Penghakiman sudah dimulai dari awal. Tuhan tahu siapa yang layak menerima materai Allah. Siapa yang tidak layak menerima materai Allah. Sekarang saya mau tanya. Apakah posisi penting bagi Anda dan saya? Ada yang bilang begini, penting. Duit penting bagi Anda dan saya? Penting. Jabatan penting bagi Anda dan saya? Ada yang bilang penting. Reputasi penting bagi Anda dan saya? Apa guna Anda punya posisi, jabatan, duit, reputasi, sementara Anda mati? Semuanya itu tidak akan ada harganya lagi. Kalau Anda dan saya tidak menerima materai Allah. Pada akhirnya mati. Mau Anda punya posisi bagus atau tidak? Mau Anda ini penting di negara ini atau tidak? Yang paling penting adalah cita-cita Anda dan saya adalah menerima materai Allah yang hidup. Karena kalau tidak, ingatlah, Anda dan saya akan kena murka Allah. Dan tahu apa akibat tanda-tanda orang yang kena murka Allah ini? Kena murka Allah pada penutupan materai yang ke-6? Kabur. Tidak akan pernah sanggup melihat cahaya anak domba itu. Baru muncul saja kabur. Lari kemana? Alkitab menyebutkan ke gua-gua, ke gunung. Ke gua-gua. Jadi kalau Tuhan Yesus datang pada kali ini tepatnya pada waktu kiamat. Kalau Anda tak sanggup lihat cahaya itu, tanda-tanda Anda ini neraka sudah, neraka. Kita akan masuk neraka, yakin ya. Dan itulah sebabnya di kalimat yang terakhir,
Di ayat yang ke-17 dia bilang seperti ini. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Siapakah yang dapat bertahan? Pertanyaan saya pada malam hari ini. Berapa di antara Anda dan saya yang rindu untuk bertahan? Kalau Anda dan saya rindu untuk bertahan, tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong agar saya setia kepada Tuhan. Saya memiliki roh pengorbanan seperti Tuhan Yesus. Saya akan tetap mempertahankan kebenaran. Walaupun bumi hancur. Walaupun langit goncang. Saya akan tetap setia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati kita. Adalah doa dan harapan kita semua. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih malam hari ini kami sudah membahas firman Tuhan. Materai yang keempat, 5, dan 6. Ajarkanlah kami untuk setia kepada Tuhan. Agar dengan demikian kami boleh diselamatkan. Ini doa kami Tuhan. Ampuni kami orang berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Amin, Pak Neno, dan selamat malam lagi. Saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah datang dan mengikuti dari awal sampai akhir. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan seperti biasa ya, dengan pembahasan ini banyak pertanyaan yang sudah terjawab saat dibahas oleh Bapak Neno. Tapi bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan lagi, saya undang untuk chat ke host atau ke co-host, dan kita akan sampaikan ke Bapak Neno. Nah, Bapak Neno, ini ada pertanyaan dari saya pribadi ya. Kenapa pembahasan seperti ini lumayan menarik ya, mengenai akhir zaman ini, sepertinya akhir-akhir ini udah jarang diberitakan atau dikabarkan di gereja-gereja, terutama mengenai materai itu. Halo? Halo? Sudah jelas? Saya jelas kah? Kalau boleh saya ulangi pertanyaannya, apakah pertanyaan kenapa pembahasan mengenai akhir zaman dan khususnya mengenai pemateraian sudah jarang dibahas di gereja-gereja? Itu pertanyaannya kan, Pak Bapak Iya. Siko? Oke. Baik di gereja-gereja yang lain lah, mau denominasi apapun begitu. Sepertinya Iya. jarang sekali ini dibahas. Ya, alasan yang paling utama adalah oleh karena ya kita semua masuk kepada perangkap setan. Ya, bukan hanya teman-teman yang datang dari dominasi lain, tapi saya juga bisa jadi sudah masuk perangkap setan. Karena begini, Alkitab sendiri mengatakan bahwa setan itu datang menyerang kita seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi siapa saja dia akan berusaha untuk menerkam, dan caranya adalah membuat kita hilang fokus terhadap tujuan utama. Hilang fokus terhadap tujuan utama. Tujuan utama kita adalah sebenarnya, kalau mau dibilang, kita yang memegang firman Tuhan, kita suci ini, tujuan utama kita adalah bertemu Tuhan di sorga, itu saja. Di dunia ini mendapat material. Kalau posisi ini sebenarnya untuk apa posisi? Duit untuk kalau seandainya nanti nyawa kita juga terancam. Nah, itulah sebabnya kenapa sampai pada akhirnya banyak gereja, entah denominasi kita atau denominasi di luar gereja kita, sudah tidak tertarik lagi karena ya kena godaan setan. Supaya pada akhirnya kita tidak fokus terhadap permasalahan utama yang sangat urgent. Harusnya kita bahas, harusnya mempersiapkan diri kita di akhir zaman, tetapi justru hal yang lain. Nah, ini adalah alasan yang pertama. Ini alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua, ada begitu banyak pengalihan. Ya, ada banyak pengalihan, dan itu bukan hanya dari saya, tapi keinginan kita sendiri. Oke, pengalihannya ya banyak entertainment, banyak juga apa namanya media. Kita masuk kepada media-media sosial, banyak sekali yang mengalihkan pikiran kita sehingga kita tidak fokus kepada apa yang merupakan agenda utama dari Tuhan. Agenda utama dari Tuhan. Dan itulah sebabnya banyak anak-anak muda kita, yang lebih menggunakan banyak waktu di handphone, YouTube, kemudian media sosial
lebih banyak menggunakan waktu daripada membahas mengenai pekabaran ini. Kemudian yang ketiga adalah, oleh karena mungkin pengaruh juga ya di gereja, karena banyak orang yang ingin bahas yang enak-enak saja. Bukan ya, tuh saat kita bahas mengenai pemeteraian akhir zaman, sudah jelas akan menyentuh mengenai dosa-dosa kesayangan kita. Dan ini tidak mengenakan Bapak Siko bagi banyak orang. Dan oleh karena tidak mengenakan inilah, maka banyak orang di dalam gereja akan bilang, bahas yang enak-enak aja lah. Jangan bahas yang apa namanya keras dan menyinggung seperti itu. Nah, mungkin ini saja alasan kenapa banyak orang tidak tertarik lagi dan tidak membahas mengenai akhir zaman, kedatangan Tuhan, dan juga mengenai pemeteraian ini. Itu saya jawabannya, Bapak Siko. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Neno. Bagi teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, bagi yang mau bertanya, silakan chat kepada host. Kita akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Neno. Pertanyaan berikutnya Bapak Neno, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya, karena tadi saya lihat sudah terjawab semuanya. Memang kalau Alkitab yang benar itu, bukan Alkitab yang benar, Alkitab yang terbaik tadi bahasa Inggris kan Bapak Neno bilang. Ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau saya nggak bisa Inggris? Bisa bahasa Inggris. Saya cuma tahu bahasa Indonesia. Di zaman sekarang ini, kita perlu mempelajari bahasa Inggris. Bukan karena sok-sokan ya, tetapi supaya kita jangan mudah ditipu. Karena yang mirip dengan bahasa aslinya ini adalah King James Version, International Version. Tapi King James. Nah, bagaimana kalau saya tidak tahu bahasa Inggris? Cara yang berikutnya adalah, yang saya mau bilang pertama adalah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mau di umur berapapun ya. Kemudian yang kedua adalah, kalau Anda dan saya punya handphone, kita sekarang ini kan sudah canggih. Jadi ada namanya kamus ya di aplikasi kita bisa download itu. Jadi waktu kita baca, kalau kita nggak tahu langsung buka aja kamus. Kita nggak nggak harus pakai kamus yang kita harus pegang tebalnya kayak Alkitab. Tapi kan ada juga aplikasinya yang sangat memudahkan kita. Ya, sangat memudahkan kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, ada versi yang mirip dengan King James, namanya ILT, Indonesia Literal Translation. Tapi itu kan tidak diakui oleh lembaga ILT, itu bisa di-download. Ini adalah cara yang terakhir. Ya, bisa download karena itu dia mirip dengan King James. Saya sudah cek-cek. Jadi itu saya jawabannya. Bagi Anda dan saya yang tidak tahu bahasa Inggris, sebenarnya 3 jawaban yang saya kasih. Tidak ada alasan lagi ya Bapak Neno ya? Ya, tidak ada alasan. Oke, Ya, demikianlah. Tuhan terima Yesus memberkati. Ya, baik teman-teman ya, tentu Anda tahu ya di YouTube juga banyak video belajar bahasa Inggris, dan ya aplikasi Alkitab ada banyak sekali yang bisa langsung atas bawah, atas Indonesia bawah Inggris. Jadi ya saya yakin semua yang hadir di sini pasti punya smartphone, makanya bisa masuk ke Zoom. Oke. Amin. Saya lihat semua pertanyaan sudah terjawab. Kita hidup di materai yang keberapa juga sudah terjawab. Apa artinya kenapa tidak ada kuda, itu sudah terjawab. Sepertinya Bapak Neno semua pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab oleh pembahasan tadi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Neno. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang. Kiranya pembahasan kita pada malam hari ini bisa memang merubah hidup kita ya, bukan hanya sekedar informasi, tapi memang merubah hidup kita, mentransformasi hidup kita, dan mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi juga bukan diri kita aja dipersiapkan, kita bisa menyampaikan kabar baik mengenai materai ini, bukan kabar ketakutan ya, kabar baik, sehingga banyak orang yang bisa diselamatkan. Bapak Neno mungkin boleh sekali lagi membantu kita untuk menutup di dalam doa. Mari kita tunduk kepala, sekali lagi kita berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah Engkau karena begitu besar kasih setiamu kepada kami. Terima kasih oleh karena kami juga sudah membahas pertanyaan pada acara
Zoom ini, biarlah Engkau memberkati kami, kuatkan kami agar kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Neno, terima kasih teman-teman semua. Seperti biasa, saya ingin sampaikan bahwa kita mempunyai pelajaran Alkitab setiap hari. Bagi Anda yang ingin mengetahui info-infonya, silakan WhatsApp ke 0812 1830 7972. Dan kita juga mempunyai pertanyaan, kalau Anda mempunyai pertanyaan mengenai Alkitab apapun ke 0812 1830 7972. Dan kita akan upload video ini di channel YouTube kita. Saya akan berikan di kolom chat. Bentar. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Jumat depan dan kiranya Tuhan memberkati kita semua dan Maranatha.